Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji baginya yang mencintai keindahan dan kesempurnaan dalam setiap ciptaan dan amalan. Islam mengajarkan kita konsep ihsan, yaitu berbuat baik dan berusaha mencapai tingkat kesempurnaan tertinggi dalam segala hal yang kita lakukan. Seolah-olah kita melihat Allah, atau setidaknya merasa diawasi olehnya. Semangat ihsan inilah yang seharusnya mendasari upaya kita dalam dunia pendidikan, yaitu senantiasa berusaha memberikan layanan dan menghasilkan luaran yang bermutu tinggi. Para pengelola lembaga pendidikan yang saya muliakan. Pada sesi ini, kita akan membahas topik yang sangat fundamental dalam memastikan bahwa upaya pendidikan kita tidak hanya berjalan, tetapi berjalan dengan baik dan terus meningkat kualitasnya. Kita akan berbicara tentang penjaminan mutu pendidikan, khususnya penjaminan mutu internal yang menjadi tanggung jawab setiap satuan pendidikan. Bagaimana kita mendefinisikan mutu? Apa standar yang menjadi acuan kita? Dan bagaimana proses untuk memastikan mutu itu tercapai dan terus ditingkatkan? Pertama, mari kita coba pahami konsep mutu dalam pendidikan. Kata mutu atau kualitas sering kita dengar, namun mendefinisikannya dalam konteks pendidikan ternyata tidaklah sederhana. Mutu bersifat multidimensional dan dapat dilihat dari berbagai perspektif. Ada yang melihat mutu sebagai pemenuhan standar, artinya sejauh mana sebuah sekolah berhasil memenuhi atau bahkan melampaui kriteria minimal yang telah ditetapkan misalnya oleh pemerintah melalui standar nasional pendidikan. Ada juga perspektif kesesuaian dengan tujuan, di mana mutu diukur dari relevansi dan efektivitas program pendidikan dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskannya sendiri, serta memenuhi kebutuhan spesifik peserta didiknya. Perspektif lain melihat mutu dari kepuasan pelanggan atau pemangku kepentingan. Sejauh mana siswa, orang tua, masyarakat, dunia kerja, dan pemerintah merasa puas dengan layanan dan lulusan yang dihasilkan oleh sekolah. Ada pula pandangan mutu sebagai transformasi, yaitu kemampuan sekolah untuk tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga memberdayakan, mengembangkan karakter, dan mentransformasi peserta didik menjadi individu yang lebih baik secara holistik. Dan yang sangat penting dalam konteks penjaminan mutu adalah perspektif mutu sebagai peningkatan berkelanjutan. Di sini, mutu bukanlah sebuah titik akhir atau kondisi statis, melainkan sebuah perjalanan tanpa henti. Sekolah yang bermutu adalah sekolah yang terus-menerus melakukan evaluasi diri, mengidentifikasi area perbaikan, dan melakukan tindakan peningkatan secara sistematis. Mengikuti siklus seperti Plan Do Check Act yang dipopulerkan oleh Deming dalam konteks sistem pendidikan di Indonesia. Meskipun semua perspektif ini penting, acuan operasional utama yang digunakan untuk mengukur dan menjamin mutu pendidikan formal adalah Standar Nasional Pendidikan. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai SNP sebagai acuan mutu dasar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsinya sangat sentral, menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Pemenuhan SNP
menjadi target bagi sistem penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh sekolah, sekaligus menjadi acuan bagi sistem penjaminan mutu eksternal. Misalnya, melalui proses akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau madrasah. SNP ini mencakup 8 standar yang saling terkait dan mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, standar kompetensi lulusan. Ini adalah muara dari pendidikan. Menetapkan kriteria kualifikasi kemampuan lulusan pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam konteks kurikulum merdeka, pencapaian profil pelajar Pancasila menjadi bagian penting dari SKL ini. Standar isi menetapkan kriteria, ruang lingkup materi pembelajaran, dan tingkat kompetensi yang harus dicapai siswa pada setiap jenjang dan jenis pendidikan untuk memenuhi SKL. Ini menjadi dasar pengembangan struktur kurikulum. Standar proses menetapkan kriteria pelaksanaan pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian, sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Ini berkaitan erat dengan kualitas pedagogi guru. Standar penilaian pendidikan menetapkan kriteria mengenai prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang sahih, objektif, adil, terpadu, ekonomis, transparan, akuntabel, dan edukatif. Fokus pada asesmen formatif dan sumatif yang bermakna. Standar pendidik dan tenaga kependidikan menetapkan kriteria minimal mengenai kualifikasi akademik dan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, kepala sekolah, pengawas, dan tenaga kependidikan lainnya. Standar sarana dan prasarana menetapkan kriteria minimal mengenai lahan, bangunan, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, tempat bermain atau berolahraga, tempat ibadah, fasilitas sanitasi, perabot, peralatan, dan media pendidikan yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Standar pengelolaan ini adalah standar yang paling erat kaitannya dengan fungsi manajemen sekolah secara umum. Menetapkan kriteria mengenai perencanaan program sekolah, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, sistem informasi, manajemen, serta kemitraan sekolah. Standar pembiayaan menetapkan kriteria mengenai komponen dan besaran biaya operasi satuan pendidikan yang diperlukan agar penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan secara teratur dan berkelanjutan sesuai SNP. Tugas fundamental manajemen sekolah adalah memahami ke-8 standar ini dan secara sadar menjadikan upaya pemenuhan serta pelampauannya sebagai acuan dalam seluruh aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah. SNP menjadi semacam checklist mutu minimal yang harus terus dipantau pencapaiannya. Bagaimana sekolah mengetahui sejauh mana ia telah memenuhi SNP dan di area mana saja perlu perbaikan? Disinilah peran sistem penjaminan mutu internal dan alat utamanya yaitu evaluasi diri sekolah atau pemanfaatan rapor pendidikan. SPMI adalah sebuah siklus berkelanjutan yang dirancang dan dilaksanakan oleh sekolah itu sendiri untuk memetakan kondisi mutu, merencanakan peningkatan, melaksanakan rencana tersebut, dan mengevaluasi hasilnya secara mandiri. Ini adalah wujud otonomi sekaligus tanggung jawab sekolah dalam menjaga dan meningkatkan kualitasnya. Inti dari SPMI adalah siklus PD atau siklus lain yang serupa,
yang intinya adalah perbaikan berkelanjutan. Tahap cek atau evaluasi dalam siklus SPM ini dilakukan melalui proses evaluasi diri sekolah. EDS adalah proses refleksi diri yang sistematis, di mana sekolah mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber internal, kemudian menganalisisnya untuk menilai kinerjanya terhadap 8 SNP, mengidentifikasi capaian yang sudah baik dan area yang masih kurang. Proses EDS idealnya melibatkan partisipasi dari berbagai unsur sekolah agar hasilnya komprehensif dan menjadi milik bersama. Dalam konteks kebijakan saat ini di Indonesia, proses EDS ini sangat difasilitasi dan datanya diperkaya oleh platform rapor pendidikan. Platform ini menyajikan potret kinerja sekolah berdasarkan hasil asesmen nasional serta data lain dari Dapodik yang kemudian dipetakan terhadap indikator-indikator turunan dari SNP. Rapor pendidikan memberikan data capaian sekolah. Perbandingannya dengan rata-rata sekolah lain yang setara, serta rekomendasi area prioritas untuk perbaikan. Oleh karena itu, tugas krusial manajemen sekolah saat ini adalah mempelajari, memahami, dan mampu menganalisis data yang tersaji di rapor pendidikan secara mendalam. Bukan sekadar melihat warna rapor, tetapi menggali lebih jauh untuk mengidentifikasi akar masalah dari capaian yang masih rendah pada indikator-indikator tertentu. Hasil dari analisis, EDS, dan rapor. Pendidikan inilah yang kemudian menjadi dasar untuk tahap akte dan plan berikutnya dalam siklus SPMI, yaitu melalui mekanisme perencanaan berbasis data. PBD adalah proses perencanaan program dan anggaran sekolah yang secara eksplisit didasarkan pada masalah prioritas yang teridentifikasi dari data kinerja sekolah. Manajemen sekolah harus memimpin proses refleksi bersama warga sekolah untuk menyepakati prioritas perbaikan berdasarkan data rapor pendidikan atau EDS. Lalu, merumuskan program atau kegiatan yang konkret dan terukur untuk mengatasi akar masalah tersebut. Program-program prioritas hasil PBD ini kemudian wajib dituangkan secara jelas dalam rencana kerja sekolah dan dialokasikan anggarannya dalam RKAS. Dengan demikian, terciptalah sebuah siklus yang logis dan berbasis bukti. Evaluasi kinerja menginformasikan perencanaan perbaikan yang kemudian dilaksanakan dan hasilnya akan dievaluasi kembali pada siklus berikutnya. Siklus penjaminan mutu internal yang berkelanjutan. Inilah plan, do, check, act yang menjadi motor penggerak peningkatan kualitas sekolah dari dalam. Peran manajemen sekolah sangat sentral dalam memastikan siklus ini berjalan efektif, bukan sekadar formalitas. Ini membutuhkan kepemimpinan yang kuat, kapasitas analisis data, kemampuan memfasilitasi refleksi dan kolaborasi, serta komitmen untuk menjadikan peningkatan mutu sebagai budaya kerja sehari-hari di sekolah. Sebagai penutup, penjaminan mutu pendidikan bukanlah beban administratif tambahan, melainkan sebuah kebutuhan dan proses internal yang esensial bagi setiap sekolah yang ingin terus berkembang dan memberikan layanan terbaik. Dengan menjadikan standar nasional pendidikan sebagai acuan, memanfaatkan alat evaluasi diri seperti EDS dan rapor pendidikan secara optimal, serta menerapkan perencanaan berbasis data secara konsisten, manajemen sekolah dapat memimpin institusinya dalam sebuah perjalanan peningkatan mutu yang berkelanjutan, demi mewujudkan pendidikan berkualitas yang dicita-citakan, sejalan dengan semangat ihsan dalam setiap upaya kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, anugerahkanlah kami kemampuan untuk senantiasa mengevaluasi diri, memperbaiki kekurangan, dan meningkatkan kualitas amal kami, khususnya dalam menjalankan amanah pendidikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.